Praktek kerja lapangan ini dilakukan di peternakan Bapak Irwanto selaku pemilik kelompok usaha bersama Kobe Mandiri Farm yang berlokasi di Gang Kenanga, Dusun Masjid, Desa Tandem Hilir 2, Kecamatan Hamparan Perak. Bidang usaha yang dilakukan di peternakan Mandiri Farm terdiri atas usaha jual beli domba pedaging dalam bentuk kurban, penjualan akikah, konsumsi langsung, penjualan kambing indukan, pejantan maupun anakan, jasa pemotongan ternak, penjualan pakan dalam bentuk konsentrat jadi, penjualan bahan baku pakan seperti onggo, dedak padi, molasses, penjualan pupuk kandang, serta penjualan susu segar jenis kambing sapirah. Pelaksanaan kegiatan selama PKL terbagi atas dua, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan khusus. Adapun kegiatan rutin yaitu pemberian pakan. Pemberian pakan dilaksanakan selama 2 kali sehari, yaitu pukul 8 pagi dan pukul 5 sore. Sebelum pemberian pakan, dilakukan pembuatan pakan komplit dengan imbangan pemberian antara rumput dan konsentrat. Konsentrat yang terdiri atas bahan-bahan seperti bungkil indi sawit, dedak padi, gaplek, kulit ubi, ampas ubi, kulit kacang kedelai, abu jagung, bungkil kelapa, molasses, dan air. Seluruhnya dicampur dan ditambahkan dengan rumput sebagai sumber serat. Pemberian air minum. Pemberian air minum diberikan secara ad libitum. Air merupakan salah satu unsur yang sangat vital bagi semua makhluk hidup, termasuk ternak domba. Oleh karena itu, air harus selalu tersedia dalam jumlah cukup karena air berfungsi mengatur temperatur tubuh, melancarkan proses pencernaan makanan, dan meningkatkan proses metabolisme. Membersihkan kandang. Kebersihan sangat diperlukan agar ternak tidak terserang penyakit. Karena itu, kandang dibersihkan setiap pagi, mulai dari membersihkan tempat pakan, tempat minum dan kandang, serta pekarangan kandang. Mengarit dan mencacah rumput. Kegiatan mengarit rumput dilaksanakan rutin setiap hari. Jumlah rumput yang dicari dalam satu kali mengarit berkisar antara 100 hingga 120 kg rumput odot maupun rumput lapang. Setelah rumput diperoleh, rumput dicacah menggunakan mesin chopper sebelum dicampur dengan konsentrat. Pemerahan susu. Pemerahan susu dilakukan rutin setiap pagi, yaitu pukul 8.30 WIB. Pemerahan dilaksanakan diawali dengan mencuci ambing menggunakan air hangat, lalu dikeringkan menggunakan kain, kemudian diperah. Susu yang didapat dari hasil pemerahan biasanya sekitar 3,5 liter hingga 4 liter. Pemotongan akikah. Pemotongan akikah dilaksanakan jika ada pemesanan. Selama kegiatan PKL berlangsung, telah dilakukan pemotongan ternak domba untuk akikah sebanyak 8 kali. Pencukur rambut domba. Pencukuran rambut dilakukan ketika domba tersebut sudah terlalu panjang rambutnya. Rambut yang menggumpal dan kotor sebaiknya digunting karena kondisi rambut yang seperti ini menjadi tempat untuk bersarangnya penyakit. Tujuan dilakukan pencukuran yaitu untuk menjaga kesehatan domba dari kuman, penyakit, dan parasit-parasit luar. Selain untuk mencegah penyakit, pencukuran juga dilakukan untuk memperindah domba.
Pengumpulan kotoran ternak. Pengumpulan kotoran domba dilakukan sebulan sekali. Kotoran dipesan oleh pelanggan yang memiliki lahan pertanian digunakan sebagai pupuk kompos. Kotoran kambing merupakan pupuk hewan terbaik yang diperlukan tanah dan tanaman yang sehat. Pupuk ini memiliki kandungan nitrogen dan kalium yang lebih tinggi dan kandungan air lebih rendah daripada pupuk lainnya. Penjualan pakan. Penjualan pakan dilakukan dengan menjual pakan dalam bentuk konsentrat ataupun bahan pakan kepada peternak sekitar. Bahan pakan yang dijual antara lain yaitu dedak padi, molasses, bungkil inti sawit, ampas ubi, abu jagung, dan bungkil kelapa atau kopra. Penjualan ternak. Penjualan ternak domba dilakukan dengan menjual ternak kepada agen, penjualan langsung, dan penjualan kepada mitra peternak mandiri farm. Penjualan ternak domba dilakukan di wilayah Deli Serdang, Langkat, Medan, Binjai, Aceh hingga Palembang sesuai dengan pemesanan. Penjualan susu. Penjualan susu kambing perah dilakukan dengan menjual kepada agen dengan harga per botol yaitu 125 ml seharga Rp7.500 dan kepada pelanggan dengan harga per botol Rp10.000. Kemasan susu yang digunakan oleh peternak mandiri farm hanya menggunakan botol plastik saja. Sekedar menjual susu dalam kemasan botol plastik saja tidak cukup untuk menarik perhatian para pelanggan. Untuk itu, kita membutuhkan desain stiker botol yang kreatif. Label botol merupakan hal pertama yang dilihat orang untuk tahu sebenarnya apa sih minuman tersebut dan apa manfaatnya dan menjadi ciri khas dari produk kita. Stiker merek didesain terlebih dahulu sebelum dicetak lalu ditempelkan pada botol susu. Stiker dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk memberikan informasi tambahan bagi pelanggan dan juga dapat digunakan untuk menyoroti informasi utama yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya peningkatan penjualan atas produk atau jasa yang kita tawarkan. Untuk membuat stiker merek yang berkesan tentu tidak mudah. Kita perlu memperhatikan tema, konsep, warna, gambar, jenis font, dan lainnya.